Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Kembali kita ngaji sareng-sareng. Saat ini sampai halaman 16 ayat 103 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Di ayat sebelumnya kita review senak ya. Jadi Bani Israel yang lebih mempercayai kitab-kitab sihir, ilmu-ilmu sihir dari setan daripada percaya pada apa yang telah diturunkan oleh Allah. Wattaba'u ma tasyayatin ala mulki Sulaiman ya. Mereka mengikuti yang telah dibacakan di kitab sihir di zaman Nabi Sulaiman ya. Yang sebenarnya sudah disimpan dirahasiakan Nabi Sulaiman, tapi akhirnya ditemukan oleh orang Yahudi, Bani Israel ya. Di situ kita bisa ambil hikmahnya. Kalau kita ya memang nggak bisa dibanding nih ya. Tetap yang lebih utama adalah kitab Allah yang dari Allah. Cuman di kenyataannya banyak dari kita, dari manusia yang lebih percaya ucapan manusia, ucapan setan, kitab sihir, perdukunan daripada percaya pada Allah ya. Kalau besar logikanya nggak bisa dibanding ya, tetap unggul Al-Quran, unggul kitab Allah ya. Ya 103. Sungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala, dan sungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui ya. Jadi sama ayat Allah, mereka beriman dan mengamalkannya, bertakwa, nah, itu tentunya lebih baik. Terus gak usah takok-takok liyane, gak usah banding-banding liyane ya. Jadi ini menyatakan pernyataan Allah sama Bani Israel atau kita ya, mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya, beriman dan mengamalkannya, insyaallah diberikan pahala oleh Allah. Pahala sesungguhnya di sisi Allah lebih baik kalau mereka mengetahui ya. Ayat 104. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu katakan kepada Nabi Muhammad ro'ina, tapi katakanlah unzurna, dan dengarlah, dan bagi orang-orang kafir azab yang pedih. Asbabun nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir yang bersumber dari As-Suddi bahwa dua orang Yahudi bernama Malik bin As-So'if dan Rif'ah bin Zaid
apabila bertemu dengan Nabi mereka mengucapkan ra'ina sama kawasma ghaira musmain. Nah, kaum muslimin mengira kata-kata itu adalah ucapan ahli kitab untuk menghormati Nabi. Mereka pun mengucapkan kata itu kepada Rasulullah. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai larangan. Ya. Kenapa? Jadi ini sebenarnya ucapannya orang Yahudi mengucapkan pada Rasulullah ro'ina. Nah, menurut Nabi, menurut sahabat ngikuti kata-kata itu. Cuman ucapan orang Yahudi itu punya makna lain. Nah, di dalam bahasa Yahudi kata ro'ina ini mempunyai arti yang jelek, caci maki yang jelek. Nah, ya. Nah, beda dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab niku ro'ina niku ya lihatlah saya ya. Jadi lihat dengan jadi ro'ina lihatlah saya. Nah, jadi di Nabi Muhammad oleh Allah aja kata ro'ina tapi unzurna, perhatikan saya. Pada dilihat dan diperhatikan nanti pada. Tapi beda maknanya. Ya, tapi orang di makna dari bahasa Yahudi lebih buruk lagi. Ro'ina itu punya kata-kata yang jelek. Jadi, ketika kaum Yahudi mendengar sahabat-sahabat Nabi memakai kata-kata ro'ina, mereka sengaja mengumumkannya agar kata itu biasa digunakan dan ditunjukkan oleh Nabi. Apabila para sahabat Nabi menggunakan kata-kata itu, maka mereka menertawakannya. Maka turun ayat ini. Jamaah semuanya, kalau di cerita-cerita sebelumnya orang Yahudi itu yang diingkari itu pertama Rasulullah, walaupun di kitabnya itu ada tentang Rasulullah ya. Terus yang diingkari, yang dimusuhi itu ajarannya. Jadi ajaran itu yang apa yang dikandung adalah Al-Quran. Di sebagian diambil, sebagian diterima ya. Jadi Nabi Muhammad secara pribadi ini nggak bisa, dia wong jujur. Musuh itu menjuluki Al-Amin. Musuh orang yang belum Islam itu menjuluki beliau Al-Amin. Jadi pribadi ini gak bisa dimusuhi. Kalau bisa kayaknya cacat itu yang ono. Lek dhewe kan cacat tetep enak. Nabi Muhammad gak ada cacat. Sempurna, manusia sing sempurna. Jadi gak bisa dilokno gak enak celahe. Nah, usaha itu dicari celah ajarane ya. Ajarane Allah sudah menjelaskan di orang Yahudi itu bahkan sing malsu itu orang Yahudi dan seterusnya ya. Nah, di ayat ini sing dilemahno serang itu pengikuti nah, dengan kayak disuruh melecehkan kayak yang di mana di ayat secara langsung di ayat ini wis gak usah ngikuti orang Yahudi, wis kasih dengan kata-kata lain aja wis. Gak usah dihiraukan. Wis gak usah ngikuti ro'ina sebenarnya anjuran orang Yahudi, tapi buatlah dengan kata unzurna. Perhatikan kami ya Rasulullah. Jadi adenge Rasulullah sahabat itu takon niku kata-katanya ngoten. Ya Rasulullah, unzurna, perhatikan kami. Saya mau tanya kamane ngoten nggih. Terus gak usah ngikuti ro'ina sebagaimana bahasa orang Yahudi, tapi kata-kata yang diajarkan oleh Allah. Unzurna. Ma yawadul ladzina kafaru, orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya suatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. Dan Allah menentukan siapa saja yang dikehendaki untuk diberi rahmat kenabian. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Wallahu dzul fadlil azim ya. Ada sini orang Yahudi, orang musyrik itu apapun yang kamu terima itu pasti gak gelem terima ya. Walaupun apik gak gelem terima ya. Dia tidak menginginkan kebaikan sedikit pun yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Unsurnya kedengkian. Jane iku kenabian iku nek kaumku orang Yahudi ya. Jadi mereka ada kedengkian itu sehingga
mengingkari apa wae sing digawa Nabi Muhammad itu diingkari ya, gak percaya karena dasare wis dengki. Sehingga di sini wallahu yahtassu bi rahmati. Allah itu mengkhususkan rahmati gone sapa sing dikai ya. Ya, di wallahu dzul fadlil azim ya. Jamaah yang dirahmati Allah, yang bisa kita ambil hikmah di pelajaran ini, ayat ini. Jadi ya kita belajar untuk kalau dasar itu dengki, bahwa kita sebaliknya kita untuk tanda kutip bisa berbahagia, bisa tenang uripe, itu kita hilangkan dengki, tapi sebaliknya kita tanamkan ridho, sifat ridho diri kita ya. Ya. Gambarnya orang Yahudi walaupun jika nikmat akeh, nikmat iman ya. Orang Yahudi punya nikmat iman diberikan oleh Allah, para nabi, para rasul, nah, diberikan kekayaan. Nah, tapi karena enggak ada ridho dalam dirinya bahwa Allah menurunkan Rasulullah pada bangsa Arab, karena dengkinya, ya walaupun nikmatnya gak bisa merasakan ya. Ya. Ya, begitu juga kita ya. Kita amalkan walaupun ya orang punya keberadaan ini akeh, wong sugih orang sugih mobilnya dan seterusnya kalau banyak, tapi tidak ada ridho dalam hatinya, jejak kurang ya. Nah, sebaliknya saat kita pas-pasan tapi dalam hati kita ada ridho, insya Allah kita juga bisa menerima, bisa merasa sugih, bisa merasa cukup. Nah, ya. Di saat sugih ae gak ridho ae gak nikmati urip. Nah, apalagi lek gak duwe, gak punya kekurangan atau nek musibah atau sakit gak enak ridho, tambah gak nikmat ya. Jadi kita belajar dari hati ini kita meridhoi semuanya, karena semuanya yang ada dunia ini adalah titipan Allah yang diberikan pada setiap manusia yang beda. Nah, ini maksudnya rahmat Gusti Allah, karena sapa wae beda itu terserah Gusti Allah. Nah, kita ridho anak sing dikai cukup, anak sing kurang, anak sing pas-pasan. Itu wis aturan Gusti Allah. Lek kowe kabeh sugih kabeh ya, sapa sing gelem dadi anak buahe. Nah, semuanya bisa diatur Gusti Allah. Allah yahtassu bi rahmatihi man yasha. Mungkin ya kita bisa meridho ya. Ridho, ada doa raditu billahi rabba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya. Sapa sing apal iki Gusti ridho atas nabi iku koyo-koyo masuk akan dimasukna surga ya. Dan tentunya lek kita hayati ya surga enggak hanya dunia tapi juga akhirat. Nah, ridho pada Allah ya berarti takdir Gusti Allah kita semuanya ridho, nerima kata bahasane nggih. Nerima. Ya. Ridho pada Allah, pada Rasulullah, ada kita ridho pada suri tauladan Rasulullah dan apa yang telah dibawa Rasulullah. Nah, ayat sing digawa Nabi Muhammad ya Islam nanti kita ridho walaupun tanda kutip Pak Dewi digurung iso nglakoni, tapi dhewe sing penting nrimo dhisik, ngono ya. Ya, semoga kita bisa belajar menerima ridho semuanya dari Allah Ta'ala ya. Kita jauhkan dari sifat pikir dengki ya, yang enggak neriman, nah, yang itu menjadi sumber malapetaka di kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salluka ilman nafi'an wa imanan thabitah wa yaqinan shadiqah wa lisanan dzakirah wa qalban khasyah wa qalban munawwarah. Allahumma nakhtim lana bil iman, Allahumma nakhtim lana bil Islam, Allahumma nakhtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala